Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilawati. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 108. Mari disimak. Untuk pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai penanggung dan pihak kedua sebagai tertanggung, baik kerugian berupa kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang didapatkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang akan timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan kompensasi pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hilangnya nyawa seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua, Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa asuransi syariah atau disebut takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Untuk dasar hukumnya ada 5. Yang pertama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, Quran Surah At-Taubah ayat 71. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Daud. Yang terakhir, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Untuk yang selanjutnya ada prinsip dasar. Untuk prinsip dasarnya ada 9. Yang pertama, tauhid. Maksud niat dalam memiliki asuransi bukanlah sekedar meraih keuntungan, tetapi turut serta dalam menerapkan prinsip syariah yang lebih mengedepankan tolong-menolong. Yang kedua, keadilan, yang artinya semua pihak termasuk peserta dan penyedia asuransi mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil, sehingga tidak akan ada pihak yang akan merasa rugi dan terzolimi. Yang ketiga, ta'awun atau tolong-menolong. Dalam produk asuransi syariah, setiap peserta bergabung dengan tujuan tolong-menolong. Cara kerjanya, iuran yang disetorkan bisa sewaktu-waktu dipakai untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Konsep yang digunakan adalah risk sharing. Yang keempat, kerjasama, yang artinya kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dalam bentuk kerjasama yang disepakati melalui akad yang adil dan bertanggung jawab. Yang kelima, amanah, dalam artian perusahaan harus mengelola dana nasabah secara baik, sementara nasabah harus mengajukan klaim secara jujur. Yang keenam, al-ridho atau kerelaan, yang artinya nasabah ridho supaya uangnya dikelola oleh perusahaan dan disalurkan kepada nasabah lainnya yang terkena musibah. Yang ketujuh, larangan riba, yang artinya konsep syariah melarang adanya riba, sehingga dana yang dikelola oleh perusahaan tidak bisa diinvestasikan pada bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedelapan, larangan maisir atau judi, yang dalam artiannya unsur judi adalah di mana salah satu pihak untung dan yang lainnya rugi. Dalam asuransi syariah, jika nasabah membatalkan polis, iuran tetap bisa dikembalikan. Yang terakhir, larangan gharar atau ketidakpastian. Di sini gharar dimaksud mengandung ketidakpastian dalam perjanjian. Sementara itu, asuransi syariah menerapkan kontrak yang sejelas-jelasnya dalam polis. Untuk jenis asuransi syariah ada 2. Yang pertama, asuransi syariah jangka pendek dan asuransi syariah jangka panjang.
Nah, untuk asuransi syariah jangka pendek, yang artinya merupakan asuransi syariah yang masa akadnya 12 bulan. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana terbaru secara merata pada setiap periode akadnya. Jika jangka waktu akad yang digunakan adalah selama 12 bulan, maka kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan secara merata selama 12 bulan. Jika masa akad yang disepakati selama 6 bulan, maka kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan merata selama 6 bulan. Sedangkan untuk amortisasinya bisa diakui secara harian, mingguan, atau bulanan. Untuk asuransi jangka pendek merupakan asuransi yang masa akadnya lebih dari 12 bulan. Kontribusi peserta asuransi jangka panjang yang sudah diterima atau terutang diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Ujrah pengelolaan diakui sebagai pendapatan entitas secara garis lurus selama masa akad. Untuk akad dalam mekanisme asuransi syariah terbagi 3. Yang pertama tabaru, yang kedua wakalah bil ujrah, yang ketiga mudharabah atau mudharabah mustarakah. Yang pertama tabaru merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan atau tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, wakalah bil ujrah, di mana akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Yang ketiga, mudharabah atau mudharabah mustarakah, akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi. Pengakuan dan pengukuran. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana terbaru, bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada akad asuransi jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana terbaru sesuai dengan periode akad asuransi. Yang kedua, pada akad asuransi jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana terbaru pada saat jatuh tempo pembayaran peserta. Penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diatur dalam PSAK 108 meliputi kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya, dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, piutang kontribusi peserta. Yang ketiga, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi. Yang keempat, jumlah pinjaman kepada dana terbaru. Yang kelima, kebijakan dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang keenam, informasi tentang risiko asuransi. Yang ketujuh, kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta. Yang kedelapan, rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Selanjutnya, prospek dan tantangan asuransi syariah. Untuk prospek, yang pertama, penduduk Indonesia mayoritas muslim, yaitu sekitar 220 juta atau 88% dari 250 juta penduduk. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, ekonomi syariah terbukti dapat bertahan di krisis
Ekonomi 1998. Untuk tantangan, yang pertama, pemahaman masyarakat masih rendah terhadap asuransi syariah. Yang kedua, masih terbatasnya praktisi yang memahami konsep syariah termasuk di industri asuransi syariah.